Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk di kajian tafsir surat ke-6 Al-An'am. Kita masuk di ayat ke-12. Setelah di ayat sebelumnya Allah berfirman mengatakan kepada kita, kepada kaum kafir Quraisy untuk berjalan di muka bumi, lihat di tempat yang tidak jauh dari kalian tinggal ada peninggalan-peninggalan yang megah, besar, pahatan-pahatan, rumah-rumah yang kokoh tetapi kosong. Kenapa kosong? Karena mereka berlaku zalim dan Allah musnahkan penduduk dan kaum itu. Maka kita sampai di ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Katakanlah, kepunyaan siapa apa yang ada di langit dan bumi. Kulillah, katakanlah milik Allah. Kataba ala nafsihir rahmah. Dia telah menetapkan atas dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Jadi setelah Allah menciptakan semua makhluknya, Allah berkata, Allah menetapkan untuk dirinya bahwa kasih sayangnya melebihi kemurkaannya. Allah tahu di antara makhluk-makhluknya ada yang mendustakan, ada yang lalai, ada yang melawan, ada yang sombong. Tetapi Allah menetapkan sifat kasih sayang yang dengannya Allah berikan ampunan, kesempatan untuk bertaubat. Kemudian Allah berikan skema pembalasan yang menguntungkan orang-orang yang berbuat baik. Contoh, ketika kita berniat kita sudah mendapat satu pahala. Ketika kita berbuat kebaikan, pahala itu dilipat gandakan minimal 10. Sedangkan ketika kita berniat melakukan kesalahan, belum dicatat sebagai dosa. Tetapi ketika kita melakukan, baru dicatat sebagai satu dosa. Bayangkan 10 dengan 1. Jadi orang-orang yang Allah masukkan kepada neraka memang sudah betul-betul kezalimannya. Karena dengan sifat kasih sayang itu Allah mencari alasan supaya manusia itu bisa masuk surga. Ustadz, bagaimana dengan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa ada umat-umat yang dimusnahkan? Nah, ini pun juga melalui proses yang panjang. Mulai datang dengan Rasul yang mengingatkan mereka, kemudian mengingatkan kembali, kemudian Allah berikan azab supaya mereka kembali. Ketika setelah beberapa tahapan itu sudah dilalui dan mereka masih tetap tidak bergeming dari keyakinannya, baru Allah turunkan azab yang memusnahkan. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Sungguh, ada penekanan di sini. Sungguh Allah akan mengumpulkanmu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Hari kiamat sudah ditetapkan akan datang. Sengaja Allah buat gaib, waktunya tidak ada manusia, jin, malaikat yang tahu kapan, tapi itu akan datang. alladzina khashiru anfusahum
fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, mereka itulah yang tidak beriman. Ketika hari di kiamat di mana digenapkan oleh Allah pembalasan atas kebaikan dan keburukan, ketika hari kiamat di mana manusia hanya berada di dalam dua tempat saja, kalau tidak surga dan neraka, maka orang-orang yang tidak beriman, mereka merugikan diri sendiri karena mereka akan berada di dalam neraka, berhadapan dengan azab yang waktunya sangat panjang. Baik, teman-teman, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.